أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan Risalah Hati dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT kemudahan serta keistiqomahan di atas agama yang lurus ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim terhadap kitabullah azza wa jalla, terhadap Al-Quranul Karim. Tentunya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Al-Quranul Karim merupakan kalamullah azza wa jalla yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir. Membacanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Al-Quranul Karim merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang agung, pusaka yang berharga bagi diri kita. Jamaah sekalian, kalau kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Inilah Al-Quranul Karim, kitabullah azza wa jalla yang ada di hadapan kita, yang mestinya kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengannya agar kita menjadi orang yang mulia. Imam Syafi'i berkata, man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka akan agunglah kedudukannya, tinggilah, mulia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kita sadari jamaah sekalian, kita amat jauh dari Al-Qur'an. Kita sadari banyak di antara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi untuk dia menghafalkannya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kitab yang mulia ini yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilun min rabbil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar turunnya dari sisi Rabb al-Alamin, Rabbul Alamin, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi diri kita. Di antara keutamaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, yakni Al-Quran merupakan pelajaran bagi diri kita, ilmu. Lalu kenapa kita enggan untuk mempelajarinya? Kemudian Allah SWT menyebutkan wasyifa'u lima fis sudur, dan sebagai obat bagi penyakit yang ada dalam hati kita. Jamaah sekalian, hati ini butuh dengan Al-Quran. Jamaah, kalau seandainya Al-Quran itu, ketika Abdullah bin Mas'ud menasihati seseorang ketika dia membacanya dengan cepat, mursalatan, dari surah Qaf sampai surah An-Nas dalam satu rakaat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau membacanya hadan ka hadza syair, membacanya seperti membaca syair cepat? Ya, kata pemuda tersebut, sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Quran tidak melewati tenggorokannya. Artinya jemaah sekalian, kalau Al-Quran itu sampai ke dalam hati, menghujam kuat dalam hati, farasakha fihi nafa', menghujam kuat ke dalam hati kita, dia akan memberikan manfaat untuk diri kita. Jamaah sekalian, memberikan manfaat untuk hati kita.
sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit syubhat dan syahwat, penyakit cinta terhadap dunia, iri, dengki, hasad, suka menggibah, memfitnah, mengumbar aib orang lain, mengadu domba dan sebagainya. Ini merupakan penyakit-penyakit hati dan Al-Quran sebagai obat. Kemudian kata Allah, wa hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, jamaah sekalian. Inilah Al-Quran, jamaah. Karena Al-Quran memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa membacanya. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita perhatikan terhadap Al-Quranul Karim, dan ini merupakan keharusan bagi diri kita sebagai seorang muslim, hamba Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah senantiasa membacanya. Seorang yang ahlul Quran adalah orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quranul Karim tula hayati, sepanjang hidupnya, senantiasa membaca Al-Quran, sehingga tidak ada waktu pun yang terlewatkan kecuali dia sudah membaca Al-Quran. Dia telah membaca Al-Quranul Karim sampai ajal datang kepadanya, jamaah sekalian. Ingatlah, bisa jadi kita malas dalam membaca Al-Quran itu karena hati kita penuh dengan dosa dan maksiat. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum li kitabillah aw li kalamillah." Kalau seandainya hati, lau tahurat qulubuna ma syabi'na li kalamillah, hati kita ini bersih dari dosa dan maksiat, tentu tidak akan pernah kenyang dengan namanya Al-Quran. Jamaah sekalian, salah satu bukti cinta kita kepada Al-Quran adalah senantiasa selalu membacanya setiap harinya. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, itulah bukti awal kita cinta kepada Al-Quranul Karim. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, jamaah sekalian, Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi dia. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya yang selalu membacanya. Lalu bagaimana orang yang jarang baca Al-Quran atau yang tidak pernah sama sekali, jemaah? Tidak akan mungkin Al-Quran akan datang sebagai syafaat baginya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Quran wasyam yashra'an, keduanya akan memberikan syafaat. Yaqulul Quran, berkata Al-Quran, "Ay Rabb, mana'tuhu naum bil lail fasyafi'." Wahai Rabbku, aku telah membuat si fulan ini kurang tidur malamnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kurang tidur malamnya karena lantaran membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi dia yang senantiasa membaca Al-Quran. Jamaah, di akhirat kita butuh yang namanya syafaat, jamaah. Saya dan kalian semuanya, saudara-saudara sekalian, kita butuh namanya syafaat dari Allah Azza wa Jalla, yang pada saat itu matahari berada di atas kepala kita, mendekat di atas kepala kita. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya karena dosanya. Apakah kita meyakini diri kita ini selamat, jamaah? Sementara kita tidak ada suatu amalan yang kita bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran saja kita jarang baca, jamaah. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan syariat yang lainnya? Kita butuh namanya syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu senantiasa kita selalu membacanya. Maka kita perhatikan diri kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan Risalah Hati dimanapun antum berada. Adapun yang kedua hal yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan keharusan bagi diri kita terhadap Al-Quranul Karim, adalah senantiasa menghafalkannya, berusaha untuk menghafalkannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran." Iqra', kata Nabi SAW,
Iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, kata Nabi SAW, dan naiklah derajat di surga itu. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia dengan bertajwid. Memperhatikan hukum-hukumnya perlahan-lahan. Karena sesungguhnya kedudukanmu bersama akhir ayat yang telah engkau baca, yang engkau hafalkan. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, beberapa surah yang kita hafal itu merubah nasib kita di akhirat, jamaah. Merubah kedudukan kita di akhirat, jamaah. Berusahalah untuk menghafalkan Al-Quran. Walaupun kita tidak mampu, berat, sulit bagi kita, tapi berusahalah untuk menghafalkan. Hafalan kita mengubah kedudukan kita kelak di akhirat. Lalu bagaimana kalau kita menghafalkan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sampai 30 juz? Bagaimana kedudukan kita, jamaah sekalian? Berusahalah untuk menghafalkannya. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Kedudukan kita di surga bersama akhir ayat yang telah kita hafalkan, yang telah kita baca. Berusahalah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah menjadi bagian ini, dan kita mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah, jamaah sekalian. Di beberapa tempat yang Allah SWT sebutkan berulang-ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ada enggak orang-orang yang ingin mempelajari dan mengingat-ingat ayat-ayat Al-Quran, menghafalkannya? Allah telah mudahkan, jamaah sekalian. Maka berusahalah. Adapun yang ketiga yang harus kita perhatikan, yaitu senantiasa mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan, atau kalian tidak memperhatikan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah dikunci oleh Allah Azza wa Jalla? Waliyadzubillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Al-Quran bila mana dikaitkan dengan hati, jamaah, maka akan memberikan manfaat yang besar. Sebagaimana tumbuhan bila disirami dengan pupuk, maka akan tumbuh dengan subur, jamaah. Berpengaruh. Al-Quran ini memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan penyakit yang ada di dalam dada-dada kita, kalau kita bisa mentadaburinya dan mengamalkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam ayat yang lain, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Tanda bukti orang yang dimuliakan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, adalah bila mana Al-Quran itu berada dalam hatinya, dihafalkan olehnya. Oleh karena itu Al-Quran itu berada dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Berkah Al-Quran ini, jamaah sekalian, agar supaya mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, dan bagi orang-orang yang memiliki akal dapat mengingatnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, berusahalah untuk mentadaburi Al-Quran. Kalau kita melihat Nabi SAW, beliau ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran menangis. Dan ini ciri-ciri orang-orang soleh terdahulu. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka menangis. Wa yakhruna lil adqan yabkuna yaziduhum khushu'a. Mereka menyungkurkan wajah mereka, kemudian mereka menangis, jamaah, dan bertambahlah kekhusyuan dalam hati mereka. Jamaah sekalian rahmati Allah, bagaimana Nabi SAW menangis ketika mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau meminta kepadanya untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan kepada Nabi SAW surah An-Nisa dari ayat pertama sampai ayat ke-41 atau 42, sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Beliau menangis, hasbukallah. Cukup, kata Nabi SAW,
Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku menoleh kepada Nabi SAW, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Jamaah sekalian rahmati Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat Isya, beliau memimpin salat, beliau menangis dan terdengar di sop yang paling belakang tangisan beliau ketika beliau membaca surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengulang-ulangnya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Menangis beliau, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku. Jamaah sekalian rahmati Allah. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Ada sebuah riwayat yang sanadnya jayyid, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Iqra' al-Qur'an fabku, baca Al-Qur'an dan menangislah. Fa in lam tabku fatabakau. Jika engkau tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis. Ini isyarat jamaah sekalian. Kerasnya hati seseorang itu tidak akan mudah tersentuh dengan Al-Quran, tidak akan bisa. Maka kita lihatlah keadaan hati kita ini jamaah. Ketika kita bersama Al-Quran, apakah hati kita ini tersentuh? Kita menangis? Kalau tidak, berarti ada masalah dalam hati kita jamaah. Jangan sampai hati kita menjadi keras jamaah. Jangan sampai hati kita ini susah untuk menerima kebenaran. Wal'iyadzubillah jamaah sekalian. Jagalah kelembutan hati kita jamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan risalah hati dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah. Adapun hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan terhadap kitabullah azza wa jalla, karena kita seorang muslim, hamba Allah azza wa jalla, adalah senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari akan memiliki keutamaan di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran jamaah sekalian memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita sudah mempelajarinya, hal yang berikutnya adalah mengajarkannya lagi. Mengajarkan Al-Quranul Karim. Dengan begitu kita mengumpulkan dua kebaikan jamaah. Mempelajarinya memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah angkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, man ta'allama al-Qur'an wa 'azumat qimatuh. Man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan akan mulialah, agunglah kedudukannya. Jamaah sekalian rahmati Allah. Dia telah mengumpulkan keutamaan yang besar ini. Kemudian keutamaan yang kedua yang dia kumpulkan adalah wa 'allamah, mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an memiliki keutamaan yang besar, sehingga kedua kebaikan ini terkumpulkan. Mempelajarinya, kemudian setelah dia pandai dia mengajarkannya. Jadilah dia orang yang terbaik di muka bumi ini. Abu Abdurrahman As-Sulami, karena hadis ini jamaah sekalian, karena hadis ini beliau 40 tahun duduk saja di Masjid Kufah mengajarkan Al-Quran. Karena meyakini bahwa betapa agungnya kedudukan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pula. Besar kedudukannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal jariyah dia ketika dia mengajarkan Al-Quran. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh ila min thalath. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Inilah salah satu ilmu yang bermanfaat jamaah sekalian. Bagaimana tidak Nabi SAW bersabda, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah azza wa jalla, kana lahu thawabuha ma tuliyat, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Ketika kita mengajarkan tahsin Al-Fatihah dengan benar, diikuti oleh murid kita, ketika murid kita membacanya, kita juga mendapatkan pahalanya. Walaupun kita sedang tidur, murid kita bangun malam membaca Al-Fatihah di salatnya, kita dapat pahala jamaah.
Setiap hurufnya dapat pahala, setiap ayatnya mendapatkan pahala. Berapa banyak pahala yang kita kumpulkan jamaah. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, jangan biarkan guru ngaji mengambil pahala dari engkau wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, mengambil pahala dari anakmu, karena guru ngaji telah mengajarkan anakmu membaca Al-Quran tersebut, membaca Al-Fatihah dengan benar. Jamaah sekalian rahmati Allah, harusnya kita berusaha untuk belajar sebagai orang tua, kemudian mengajarkan anak kita agar kita mendapat bagian dari pahala tersebut. Beginilah Al-Quran turun temurun jamaah sekalian. Belajarlah, kemudian ajarkan, sehingga kita mendapatkan dua kebaikan yang besar ini, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim terhadap kitabullah adalah senantiasa mengamalkan isi kandungannya. Jamaah sekalian rahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, Al-Quran itu diturunkan karena 3 perkara. Pertama, dibaca karena bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditadaburi maknanya. Yang ketiga, diamalkan. Inilah tujuan yang besar diturunkannya Al-Quran jamaah sekalian, yaitu untuk kita baca, untuk kita tadaburi, dan kita amalkan. Berusahalah jamaah sekalian dirahmati Allah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita jamaah. Karena kita tidak tahu ajal kita ini kapan akan datang menjemput kita. Maka persiapkan diri kita. Kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita melihat para salafus saleh terdahulu, para sahabat ridwanullah alaihim, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, kanu yadhunnuna Al-Quran risalatan min rabbihim. Mereka para salafus saleh, para sahabat dulu menyangka Al-Quran ini datangnya dari Rabb mereka, kekasih mereka, yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka wa kanu yatadabbarunahu wa ya'maluna bih, sehingga mereka mentadaburi maknanya, tidak hanya membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan kita melihat para sahabat mereka seperti Al-Quran yang berjalan, akhlak mereka seperti Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW telah mencontohkan mereka, kedua kita. Akhlak Nabi SAW kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Lihatlah semuanya itu sudah diamalkan oleh Nabi SAW. Kita berusaha jamaah, saya pribadi dan jamaah sekalian, untuk berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kita berharap kelak Al-Quran menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini manusia yang lemah, tidak luput dari salah dan lupa, sehingga kita butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di setiap kita melenceng, memohon kepada Allah kembali bertobat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan sampai ajal datang kepada kita untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini. Tidak hanya dibaca ataupun ditadabburi, tapi diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم